Teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Ini adalah kampung Majapahit yang ada di pinggir seperti ini, teman-teman. Jadi unik, semua bangunan rumahnya ini mirip seperti era zaman Majapahit ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, nih. Jadi bagus sekali, teman-teman. Sekarang kita menuju ke makam dari Prabu Brawijaya pertama atau Raden Wijaya Kertajasa Jayawardana selaku pendiri Majapahit. Kampung-kampungnya tuh menarik ya, unik. Kampung Majapahit seperti ini. Mirip-mirip bangunannya mirip-mirip zaman Majapahit ya, teman-teman. Asik, menarik lagi. Asik. Nah, nih. Semua adalah lambangnya Surya Majapahit. Semua berlambang Surya Majapahit. Bangun depannya satu kampung sama semua, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, nih. Model corak-coraknya kayak era-era zaman Majapahitan. Nah, nih. Sekarang kita menuju makam Prabu Brawijaya pertama. Nanti kita ngevlog lagi di sana ya, teman-teman. Oke, ya, terima kasih. Itu logo Surya Majapahit. Di sini saya bersama dari teman-teman Rosso Sejati Gresik. Ada Mas Fauzi, ada Mas Bli Wayan Subudiasa, ada Cak Yus, dan juga ada Mas Marjuki. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita udah berada di makam Prabu Brawijaya pertama. Jadi ini. Nah, ini teman-teman dari Rosso Sejati Gresik baru datang. Ini kita coba ke daerah sini dulu ya, yang ke kanan dulu ya. Nah, ini di sini ada sebuah sumur. Ya, terus kita coba ke sini. Sini ada pintu masuk sih, pintu masuknya dari sini, teman-teman. Nah, pintu masuknya dari sini. Ini banyak para peziarah yang lagi santai. Tapi sebentar. Oke, teman-teman, sambil lalu kita jalan-jalan mengelilingi makam dari sang pendiri Majapahit, yaitu Raden Wijaya Kertajasa Jayawardana. Sekalian saya bacakan mengenai profil dari beliau bersama saya, Mas Blangkon. Kertajasa Jayawardana atau disebut juga Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai dengan 1309. Beliau bergelar Prabu Kertajasa Jayawardana atau lengkapnya disebut sebagai Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertajasa Jayawardana. Silsilah dari keluarga Raden Wijaya sendiri dalam Prasasti Balawi tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut Negara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra Narasingamurti. Sedangkan menurut para raton, Narasingamurti alias Mahisa Campaka adalah putra Mahisa Wongateleng, putra Ken Arok pendiri Wangsa Rajasa. Menurut Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang disusun oleh Kesultanan Cirebon, termasuk dalam naskah Wangsakerta, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jaya Dharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singhasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Kejayaan Raja Wijaya sebagai pendiri Majapahit dimulai dari peristiwa setelah Rakyan Jaya Dharma tewas diracun musuhnya. Lembutal pulang ke Singhasari membawa serta Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Alih-alih menjadi Raja Sunda Galuh, ia mendirikan Majapahit setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singhasari terakhir yang merupakan sepupu ibunya.
Kisah di atas mirip dengan babat Tanah Jawi yang menyebut pendiri kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuruh, putra Prabu Sri Pamekas, Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siung Wanara. Ia kemudian membangun kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siung Wanara. Berita di atas berlawanan dengan negara Kertagama yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki, putra Narasingamurti. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Dyah Wijaya. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang Pararaton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsawijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya, abad ke-13 atau abad ke-14, pemakaian gelar Raden belum populer. Negara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Radiah atau Radian atau juga Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararia Sanggrama Wijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararia juga merupakan gelar kebangsawanan meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Menurut Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, seorang pangeran dari kerajaan Singasari. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singasari. Panggung sejarah Singasari dan berlanjut hingga Majapahit dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya 3 dahan silsilah dalam pohon Wangsa Rjasa. Pohon pertama adalah pohon Ametung dengan Kendedes yang menurun hingga Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan raja-raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Dahan yang kedua dan ini menjadi penting adalah jari jalur Ken Arok dengan Kendedes yang menurunkan Mahisa Wongateleng, Narasingamurti, Dyah Lembutal hingga Wijaya. Menurut prasasti Balawi dan negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut Pararaton, ia hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja, serta seorang putri dari kerajaan Melayu bernama Darapeta, yaitu salah satu dari 2 putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanegara yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada masa kerajaan Singasari. Darapeta merupakan salah seorang putri Sri Matribuana Raja Mauliwarmadewa, Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribuaneswari bernama Jayanegara. Sedangkan Jayanegara menurut Pararaton adalah putra Darapeta dan menurut negara Kertagama adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir 2 orang putri yang bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun ada juga pendapat lain di mana Raden Wijaya juga mengambil Darajingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Darapeta. Karena Darajingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Menurut prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singasari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menupas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singasari. Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun, pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Terung di sebelah utara Singasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur dengan bantuan kepala desa Kudadu
ia berhasil menyeberangi Selat Madura dan bertemu Arya Wiraraja pada penguasa Songenep, yang mana nama sekarang menjadi nama Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkan tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Catatan dinasti Yuan yang mengisahkan pada tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin Ikemese mendarat di Jawa untuk menghukum Kertanegara. Karena pada tahun 1289, Kertanegara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Khan, Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ikemese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Pulau Jawa dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu pun ia baru bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ikemese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya menyerah dan ditawan dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ikemese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Majapahit, Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ia kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha di mana pasukan Mongol sedang berpesta kemenangan. Serangan mendadak itu membuat Ikemese kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menarik mundur pasukannya meninggalkan Jawa. Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 12 November 1293. Dalam memerintah Majapahit, Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan Nambi. Diangkat sebagai Patih Majapahit, Lembusora sebagai Patih Daha, Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai pasangguhan. Pada tahun 1294, Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Pada tahun 1295, seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ranggalawe untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Setelah Ranggalawe tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pasangguhan. Ia menagih janji Wijaya tentang pembagian wilayah kerajaan. Wijaya mengabulkannya. Maka sejak saat itu, wilayah kerajaan pun hanya tinggal setengah, di mana yang sebelah timur dipimpin oleh Wiraraja dengan ibu kota di Lamajang, atau sekarang bernama Lumajang. Pada tahun 1300, terjadi peristiwa pembunuhan Lembusora, paman Ranggalawe. Dalam pemberontakan Ranggalawe, Sora memihak Majapahit. Namun ketika Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Sora merasa tidak tahan dan berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa ini diungkit-ungkit oleh Mahapati sehingga terjadi suasana perpecahan. Pada puncaknya, Sora dan kedua kawannya yaitu Gajah Biru dan Juru Demung tewas dibantai oleh kelompok Nambi di Istana Raja. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dijadikan
dan dicandikan di Semping sebagai Harihara atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya kemudian digantikan Jayanagara sebagai raja penerusnya. Nah, itu tadi adalah sekilas mengenai profil dan bagaimana Raden Wijaya mendirikan Majapahit, teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu videonya, teman-teman. Jadi selamat menikmati videonya. Terima kasih yang udah subscribe, share, like, komen, dan bantu juga agar channel ini berkembang, dan bantu doa juga ya teman-teman. Kita akan melanjutkan penelusuran di jejak leluhur berikutnya. Sekian, terima kasih, dan Rahayu Sagung Dumadi dari Mas Blangkon, Jember.